Negara Jepang adalah negara para pemain film, tapi kasus wanita hilang di sana tidak lebih sedikit dibandingkan di Indonesia, yang dimana kasus orang hilang yang belum terungkap dan masih menjadi misteri di Jepang kerap masih banyak terjadi. Sama halnya dengan wanita yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kali ini kasus mengerikan dari Jepang yang kedua yang pernah dibahas di channel ini. Tapi ini kasus sebenarnya di Prancis, tapi orangnya dari Jepang. Sebelum kita ke videonya, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MS Didis. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video terbaru mengenai video brutal, sakit, dan crime. Dan sebarkan ke teman-teman lo yang suka dengan video kisah nyata mengerikan. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada tahun 2016 ada seorang wanita cantik yang bernama Narumi Kurosaki. Dia adalah seorang gadis berusia 21 tahun yang baru saja diterima sebagai siswa pertukaran di Universitas Comet Benson di Prancis. Seorang gadis petualang yang selalu ingin pelajari di luar negeri dan merasakan hidup dalam budaya lain yang mimpinya akan menjadi kenyataan di bulan September tahun itu. Dia tiba di Prancis dan mulai studinya itu ditetapkan menjadi pengalaman yang menarik serta babak baru dalam hidupnya. Sayangnya itu juga dikatakan sebagai babak terakhir hanya 2 bulan setelah tiba di Benson. Sang Profesor Narumi mulai khawatir ketika dia berhenti datang ke kelas. Loh, kenapa belakangan ini Narumi tidak pernah ke kampus lagi? Jarang-jarang loh anak serajin Narumi bolos, kata si profesor dan guru Narumi. Teman-teman serumahnya juga sama bingungnya. Mereka tidak melihat Narumi sejak tanggal 4 Desember. Mereka berasumsi bahwa dia tinggal bersama orang lain atau melakukan perjalanan tanpa memberitahu siapapun. Mereka mencoba menghubunginya tetapi tidak berhasil. Mereka juga sempat mencari Narumi ke mana-mana, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya mereka, teman-temannya Narumi beserta staf kampus, melaporkan Narumi ke polisi dengan kasus hilang. Penyelidikan atas hilangnya dia segera dimulai dan sejak awal segalanya tampak suram. Narumi tidak menggunakan ponsel atau kartu banknya sejak tanggal 4 Desember. Malam terakhir ada orang yang melihatnya masih hidup. Detektif menanyai teman serumah Narumi berharap mereka mungkin bisa memberikan beberapa wawasan tentang apa yang terjadi pada Narumi. Ada nih satu orang pemuda berkebangsaan Jepang, salah satu siswa yang tinggal di lantai dasar bersama Narumi, melaporkan bahwa dia mendengar jeritan teror dan pertikaian di tengah malam pada tanggal 4 Desember, tetapi mengatakan itu ketika dia melihat keluar dari pintunya dan pergi ke lorong. Dia melihat tidak ada orang. Dia berasumsi itu hanya suara mahasiswa yang lagi bercanda dan membuat banyak kebisingan. Dia tidak memikirkannya lagi dan kembali ke tempat tidur. Penyelidikan menyisir mendekati ruangan ini untuk mencari bukti di luar. Mereka menemukan cipratan merah di pintu tangga darurat. Tidak dapat ditentukan apakah ini darah atau bukan, tetapi mereka langsung menaruh curiga. Yang terburuk pada tanggal 26 Desember, meskipun tidak ada seorang pun yang ditemukan, pihak berwenang cukup percaya diri untuk menyatakan bahwa Narumi Kurosaki telah dibunuh dan mereka memiliki asumsi yang kuat terhadap seorang pria yang digadang-gadang sangat dekat dengan Narumi. Dia adalah Nicolas Spet Contres. Ia yang saat itu berusia 26 tahun dari Chili. Nicolas adalah mantan pacar Narumi. Pasangan itu sebenarnya bertemu di Jepang ketika Nicolas masih menjadi asisten guru, tetapi putus sebelum Narumi pergi belajar di Prancis.
Nicholas sendiri telah kembali ke Chili. Kenapa kasus hilangnya Narumi ada kaitannya dengan Nicholas? Ya, karena dia mantan pacarnya Narumi dan juga yang paling dekat dengan Narumi di Prancis. Dan juga saat Narumi hilang, Nicholas masih melakukan kontak dengan Narumi. Dan juga saat Narumi hilang, dia juga berada di prison. Pasangan itu rupanya telah berhubungan kembali. Mereka tertangkap kamera CCTV di sebuah restoran sedang makan malam bersama. Sore harinya mereka berdua kembali tertangkap kamera sedang memasuki gedung apartemen Narumi. Beberapa waktu kemudian Nicholas tertangkap meninggalkan kompleks sendirian segera setelah dia naik pesawat kembali ke Chili. Diasumsikan dia menyeret jenazah Narumi melalui pintu keluar kebakaran gedung, sebuah pintu keluar yang tidak diawasi oleh kamera. Dia kemudian melemparkannya ke bagian belakang mobil sewaannya yang kemudian kembali berlumuran lumpur dan pergi dan menguburkannya di hutan itu. Asumsi kepolisian setempat. Dia kemudian meninggalkan negara itu dan dari komputernya di Chili mengirim pesan ke teman-temannya dengan Narumi, mencoba menjelaskan ketidakhadirannya. Sampai akhirnya surat perintah penangkapan internasional untuk Nicholas dikeluarkan, tetapi karena kesulitan ekstradisi dan fakta bahwa pemuda tersebut berasal dari keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh di Chili, dan akhirnya pergilah tuh dua staf polisi terbang ke Chili untuk menanyainya di sana karena dia dibawa ke Prancis sangatlah sulit. Sayangnya hal ini terbukti hanya membuang-buang waktu semua orang karena lelaki itu menolak menjawab satu pun dari 95 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ya, Nicholas itu sangat masuk akal melihat bagaimana tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar kabar dari Narumi sejak 4 Desember 2016. Bahkan keluarganya dan Lo kebetulan berada di Prancis bersamanya pada malam dia menghilang. Mari kita asumsikan sebentar bahwa dia benar-benar terbang ke belahan dunia lain untuk menemui mantan pacarnya. Apakah Lo yakin Nicholas terbang ke Prancis hanya untuk menemui mantannya dan juga sekedar makan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Tanya Nicholas, dia mengadakan makan malam perpisahan terakhir yang ada ini masa lalu dan fakta bahwa dia belum pernah terlihat sejak memasuki gedung akomodasi bersamanya adalah murni kebetulan, bahkan dengan asumsi bahwa masih ada satu bukti besar yang ditemukan di YouTube. Pada bulan September 2016 sekitar itu Narumi terbang ke Prancis. Nicholas mengunggah video ke YouTube di mana dia berbicara langsung dengan Narumi di video. Hingga 21 September untuk mematuhi serangkaian ketentuan yang dirancang untuk mengutip tanda kutip menyelamatkan hubungan mereka. Dia tidak bisa membuat kesalahan seperti itu dengan seseorang yang mencintainya. Katanya dalam video beberapa ketentuan menyangkut dia tinggal di Prancis. Yang lain berlaku selamanya itu tidak jelas apa yang dimaksud sebenarnya, tapi apapun kasusnya setelah Narumi menghilang pada bulan Desember, dia dengan cepat menghapus video itu, kemudian muncul kembali setelah diunggah ulang oleh pengguna Jepang yang tertarik dengan kasus ini. Jadi ada kemungkinan motif kecemburuan. Jika Nicholas tidak ada yang bisa memilikinya karena permintaan ekstradisi hanya dapat dilakukan setelah pihak berwenang ke Prancis harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan membuat kasus sekuat mungkin sehingga mereka dapat membawa Nicholas kembali ke Prancis pada bulan Juli tahun 2020. Dia akhirnya diekstradisi ke persidangannya diatur untuk dimulai pada musim gugur ini, dan jika terbukti bersalah dia menghadapi hukuman seumur hidup di penjara Prancis. Sampai sekarang media tidak ada lagi yang mengusut kasus ini. Apakah itu dibayar? Kasusnya hilang begitu saja bak ketelan bumi dan semua orang pun tidak tahu nasib Nicholas setelahnya, termasuk gue. So
So, jadi itulah kasus wanita hilang dari Jepang pada episode kali ini. Gimana pendapat lo semua? Apakah ini kasus pembunuhan oleh Nicholas atau orang lain? Atau Narumi tidak meninggal? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan segitu saja pembahasan gue di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan see you in the next video. Bye-bye.